terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Simbuya-Buya. Iya teman, Tuan Nahoda Raja Marga Simbolon berangkat dari Samosir menuju Sirintua, Kecamatan Parlilitan. Mereka berangkat 3 orang dengan permaisuri Boru Hotang dan Boru Limbong. Mereka senang bekerja dan punya keturunan yang terkenal dengan nama Si Onom Hudon. Menurut legenda kuno, bahwa Tuan Nahoda Raja sebenarnya punya anak 7 orang. Yang pertama adalah Simbuya-Buya. Konon ceritanya teman, karena Simbuya-Buya lah dan keturunan satu ibu, Turutan, Pinayungan, dan Nahampun yang dilahirkan Boru Limbong kurang beruntung ini terbukti dari jarangnya marga tersebut di acara-acara adat, khususnya Turutan dan Pinayungan. Dalam cerita teman, mereka atau keluarga besar Tuan Nahoda Raja tinggal di sebuah desa namanya Sirintua, masih dalam Kecamatan Parlilitan. Kemudian mereka rukun dengan anak-anaknya 7 orang dan 1 perempuan namanya Si Botar Daro atau berdarah putih. Salah satu anak Tuan Nahoda Raja yaitu Simbuya-Buya punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah tidak bisa berjalan kalau siang hari dan kalau makan sangat kuat sehingga pada saat berdoa semua makanan yang dihidangkan habis dimakannya sehingga membuat adik-adiknya naik pitam terutama Turutan, Pinayungan, dan Nahampun. Kelebihannya teman, pada waktu malam hari bisa berjalan keluar jam 19 dan kembali jam 4 pagi sehingga tidak ada yang mengetahui apa yang dikerjakan pada waktu tersebut, termasuk orang tuanya. Pada suatu hari, mereka bertujuh pindah ke kampung, pisah dari orang tuanya, dan si Buya-Buya digotong oleh adik-adiknya ke lokasi Kutana Padalang Si Jagar atau perbatasan Mandua Mas dengan Bungus, kira-kira di Siambaton, Kecamatan Pakat. Sementara orang tua mereka tetap di Sirintua atau antara Huta Godang dengan Siringoringo di Kecamatan Parlilitan. Di tempat yang baru, mereka tinggal di lereng gunung atau Dolok Si Jagar dan mata pencarian mereka adalah kapur barus. Dengan penghasilan pas-pasan, mereka tidak dapat berkembang. Bahkan membantu orang tua mereka Tuan Nahoda Raja yang tinggal di Sirintua pun tidak dapat dipenuhi mereka. Pada suatu hari teman, mereka mendengar berita yang kurang enak dari orang tuanya, di mana Tuan Nahoda Raja mempunyai banyak hutang. Ya, karena sering diajak oleh kerabatnya main judi dan sejenisnya. Nah teman, pada suatu hari, Simbuya-Buya merenung memikirkan utang orang tuanya. Untuk itu, ada terbenak di pikirannya untuk menyelesaikan utang tersebut. Diperintahkannya lah pada adik-adiknya Tinambunan atau Tumanggor untuk membuat kulit gotos atau kayu torop sejenis kayu sukun untuk diserahkan pada Simbuya-Buya selama 1 minggu atau 6 hari. Simbuya-Buya terus memuyu atau memintal tali gatos sampai panjang sekali. Dan pada suatu malam, pada saat adik-adiknya tertidur lelap, dia pergi dan membawa tali yang sudah dipersiapkan. Dia pergi ke hutan,
dan menanyakan setiap kapur barus berapa isi mereka. Setelah dilaksanakan, dia pulang ke rumah. Dan semua kayu kapur barus yang berisi telah diikat dengan tali gotos, teman. Pada waktu pagi hari, dia memerintahkan kepada adiknya Tinambunan untuk pergi bersama adik-adiknya yang lain ke hutan dengan petunjuk tali yang sudah diikat pada setiap pohon dengan perintah sebagai berikut. Pergilah kalian ke tombak, dan ambillah semua kapur barus yang sudah saya ikat dengan tali, dan ambillah semua isinya untuk membayar hutang orang tua kita, kecuali salah satu kayu kapur barus, yang berisi mulai dari akar sampai daunnya. Jangan diambil dulu, dan nanti setelah lunas hutang orang tua kita, baru diambil untuk biaya pesta kita bersama orang tua. Kemudian adik-adiknya yang 6 orang itu berangkat ke hutan dan mengambil semua kapur barus yang dipesankan oleh si Buya-Buya dengan hasil yang sangat banyak sekali. Kemudian mereka melapor pada si Buya-Buya untuk pergi membawa kapur barus yang diambil dari hutan untuk membayar hutang orang tua Tuan Nahoda Raja. Sebelum mereka pergi membawa kapur barus kepada orang tua mereka, si Buya-Buya berpesan kepada mereka demikian. Bayar kalianlah semua utang orang tua kita sampai lunas. Kemudian kita punya durian namanya si jangkauan dan babi kasing yang sudah besar. Jangan diambil dulu dan dimakan. Kalian harus pulang ke sini untuk mengambil kapur barus yang berisi, mulai dari akar sampai daun untuk kita bawa, dan kita akan mengadakan pesta besar untuk menghormati orang tua kita. Dan mereka semua mengiyakannya. Kemudian mereka pergi dan membawa hasil kapur barus kepada orang tua di Sirintua. Dan Tuan Nahoda Raja sangat senang melihat hasil kapur barus yang mereka bawa, sehingga hutang mereka bisa lunas dengan hasil tersebut. Bahkan masih ada sisa untuk sekedar pesta kecil-kecilan. Setelah hutang orang tua lunas, adik-adik si Buya-Buya berubah haluan yang disponsori oleh Turutan, Pinayungan, dan Nahampun, bahkan Maharaja. Kemudian Tinambunan dan Tumanggor masih kukuh mempertahankan pesan abangnya si Buya-Buya untuk pulang dulu mengambil si Buya-Buya, baru sama-sama mengadakan pesta. Dengan ajakan secara paksa dari Turutan, Pinayungan, dan Nahampun serta Maharaja ikut-ikutan kepada orang tua mereka, Tuan Nahoda Raja, untuk mengadakan pesta karena hutang telah lunas dengan mengambil durian si jangkauan dan memotong babi kasing yang sudah besar. Tinambunan dan Tumanggor tidak setuju diadakan pesta tanpa abangnya si Buya-Buya. Tapi kelompok Turutan CS tetap bersikukuh dan membuat orang tua mereka mengambil keputusan yang berat. Mengingat mereka sudah dapat melunasi hutang-hutangnya, dan si Buya-Buya dianggapnya tidak berperan dalam mencari kapur barus tersebut karena tidak bisa jalan. Padahal semua masalah bisa diatasi adalah karena hasil karya si Buya-Buya. Akhirnya, sampai pada keputusan dengan 4 orang, Turutan, Pinayungan, Nahampun, dan Maharaja. Lawan 2, Tinambunan dan Tumanggor, dan orang tua netral. Diambillah keputusan dengan membelah durian si jangkauan dan memotong babi kasing. Dan jadilah pesta diselenggarakan oleh mereka tanpa kehadiran abang mereka si Buya-Buya. Dan inilah awal bencana bagi mereka yang ingkar janji, tidak setia janji.
Setelah selesai pesta teman, mereka hendak bergegas mengambil kapur barus yang berisi dari akar sampai daun yang pernah dipesankan oleh abang mereka Simbuya-Buya. Begitu sampai mereka di tempat Simbuya-Buya, mereka sangat kaget melihat raut muka Simbuya-Buya yang kurang bersahabat karena mereka telah mengkhianatinya. Tinambunan dan Tumanggor merasa bersalah karena telah mengkhianati janji yang telah mereka buat. Dan Turutan, Pinayungan, Nahampun, dan Maharaja malah tenang-tenang saja dan mereka tidak merasa bersalah. Setelah abang mereka Simbuya-Buya membuka rahasia, mereka terkesima dan kaget melihat kehebatan Simbuya-Buya. Di mana Simbuya-Buya berkata kepada mereka bahwa dia telah dikhianati. Pada saat itu, mereka belum mengakui kesalahannya, tetap mengajak Simbuya-Buya untuk mengambil kerubun yang berisi akar sampai daun untuk dibawa ke orang tua Tuan Nahoda Raja untuk merayakan pesta. Kemudian Simbuya-Buya pergi ke belakang untuk mengambil bukti kesalahan mereka. Di mana pada saat itu Simbuya-Buya pergi ke kali. Dia melihat ada kulit durian si jangkauan dan tetesan darah babi di kulitnya. Dibawalah ke rumah dan itulah ditunjukkan kepada adik-adiknya semua sehingga mereka tidak bisa lagi berkelit dan mengakui perbuatan mereka. Kemudian Simbuya-Buya memerintahkan adiknya Tinambunan untuk pergi mengambil kapur barus yang berisi mulai dari akar sampai daun dengan pesan supaya disisakan 10 asta atau 5 meter batang kayu kapur barus tersebut dan dilaksanakan Tinambunan dan kawan-kawan. Dibawalah semua hasil kerubun itu dan diserahkan kepada Simbuya-Buya yang 5 meter. Kemudian Simbuya-Buya mengumpulkan semua adik-adiknya dan mulailah dia marpati-patian atau memberikan semacam peringatan dan janji karena kesalahan yang telah mereka perbuat, karena sudah tiba saatnya mereka akan berpisah untuk selama-lamanya. Pertama dipanggil adalah Tinambunan dan Tumanggor. Saya melihat tingkah laku kalian. Sebenarnya dalam hati nuranimu tidak setuju mengkhianati aku. Tapi karena dorongan adik-adikmu, kau terpaksa mengikutinya. Maka kalian punya keturunan banyak dan dapat diandalkan. Kemudian banyak yang sahurma tua dan berhasil dalam studinya. Kepada Maharaja, kau tidak mengindahkan abangmu Tinambunan dan Tumanggor, maka keturunanmu sedikit, namun bisa terpandang dan bisu. Kepada Turutan dan Pinayungan, kalianlah sumber semua pengkhianatan itu, sehingga abangmu, adikmu Sinahampun, dan bahkan orang tua kita dapat kalian perdayai untuk melanggar janji kita. Maka saya katakan, keturunanmu jarang bahkan lahir satu, yang lainnya meninggal dan hampir tidak pernah kelihatan kalian dalam acara-acara adat abangmu dan adikmu. Kepada Nahampun, kau ikut-ikutan dan tidak pernah menantang ajakan abangmu Turutan dan Pinayungan untuk membantu abangmu Tinambunan dan Tumanggor yang seharusnya kau lakukan. Maka untuk itu, keturunanmu banyak namun jarang ada yang pintar, dan kalau ada yang pintar akan cepat meninggal. Dan hal-hal lain yang saya pesankan adalah, jangan pernah kalian memelihara babi kasing untuk kepentingan kebutuhanmu. Tapi kalau sebelum kasing, silakan. Kalau kalian harus memeliharanya, maka katakan bahwa itu adalah milik borumu atau perempuan. Dan untuk membantu kalian pada musim tanam ladang darat atau sawah, kira-kira bulan Mei sampai Juni, saya akan mengirimkan burung pamal sebagai tanda kecintaanku kepada orang tua dan kalian adik-adikku yang datang ke rumahmu dan bisa kamu tangkap. Dan ingat, harus dibunuh dan dimakan. Mereka akan tinggal selama lebih kurang 5-6 bulan bersama kalian sebagai mata pencaharian tambahan kalian pada saat menanam menunggu hasil panen tiba pada bulan Desember.
Kemudian setelah semua itu disampaikan, tidak ada yang protes dari semua adik-adiknya. Dan selang beberapa jam kemudian, diperintahkan kepada Tinambunan untuk mengambil kayu kapur baru siang 5 meter untuk diserahkan kepada Simbuya-Buya. Maka pada saat itu, Simbuya-Buya masuk ke dalam kayu tersebut dan meluncur dengan derasnya dari dalam si Jagar menuju laut Manduamas. Atau sampai sekarang ada bekasnya di dalam si Jagar. Setelah semua kejadian tersebut berlalu, pulanglah semua, Tinambunan dan adik-adiknya ke kampung orang tuanya di Sirintua dan diceritakanlah kejadian tersebut kepada mereka. Tuan Nahoda Raja dan istrinya sangat sedih dan menangis karena berpisah dengan anaknya Simbuya-Buya. Dan yang paling sedih adalah pati-patian yang diberikan oleh Simbuya-Buya kepada adik-adiknya. Dan suka atau tidak suka harus diterima oleh mereka. Ya, nasi sudah jadi bubur. Nah teman, itu tadi adalah legenda Simbuya-Buya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.